Halo, selamat malam. Selasa 27 Mei 2024. Ya, kita hari ini masih seputar pemberantasan korupsi. Ada perkiraan sehubungan dengan akan dibentuknya pansel KPK pada akhir bulan ini. Jadi beberapa hari lagi kita akan melihat adanya pansel panitia seleksi KPK. Jokowi akan membentuk diperkirakan bulan Juni. Hari ini tanggal 27, jadi tinggal beberapa hari lagi kita lihat seperti apa sebenarnya ini nanti pansel itu. Jadi 9, jadi ada perdebatan tentang jumlahnya. Tentang jumlahnya itu apakah mereka mengatakan 5 itu dan 4 siapa. Kemudian ini menarik kalau kita mau mempelajari 5 itu siapa dan 4 yang lain siapa. Ini sering menjadi perdebatan. Sehingga pansel ini akan menentukan seperti apa sebenarnya ke depan pemberantasan korupsi, karena itu praktis ada kaitan juga dengan pansel tentu akan menentukan seperti apa yang pimpinan KPK yang dibentuk. Ketika dulu saya jadi pimpinan KPK itu panselnya itu kebetulan semua wanita ya, dan disebutnya 9 Sri Kandi. Dan komposisi juga memang ada dari beberapa pemerintah dan ada dari masyarakat. Jadi ke depan yang menarik adalah sebenarnya bagaimana sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa Pak Jokowi seperti apa ke depan. Sehingga kita memberi judul ini misi terakhir Jokowi mengembalikan kejayaan KPK atau seperti apa. Ini sehubungan dengan adanya juga pertanyaan dari civil society, mulai dari ICW, terus kemudian dari Pusat Studi Hukum Konstitusi, kemudian dari Transparansi Internasional yang minggu lalu mengunjungi sejumlah orang yang memiliki kompetensi atau memiliki tugas untuk pembentukan pansel yang akan disampaikan kepada Pak Jokowi. Jadi di dalam hal ini kemudian itu tentu mendapat banyak tanggapan. Seperti apa sebenarnya kalau kita mengatakan ya oke, nanti kita akan bentuk pansel, terus kemudian akan menemukan sejumlah orang yang diharapkan mampu mengembalikan kejayaan KPK. Kalau saya memberi judulnya seperti itu. Orang mengapresiasi dengan berbagai macam cara. Di antaranya ada yang menyebutkan juga tentang seperti apa ke depan pansel ini bisa menghasilkan pimpinan KPK dengan undang-undang yang kita ketahui sekarang ini, yang dalam banyak hal itu menimbulkan persoalan problematik maupun katakanlah di Dewas juga problematik. Mereka bahkan sekarang sedang dilaporkan ke Baris Krim oleh salah satu pimpinan KPK sehubungan dengan tugas-tugas dari Dewan Pengawas sendiri di dalam melaksanakan tugas mereka. Nah, menarik juga di Detikom hari ini tanggal 27 Mei 2024, dia menyebutkan tentang apa yang disebut hampir sejalan dengan pikiran saya. Kita harapkan pansel ini menjadi bentuk terakhir dari upaya Jokowi untuk mengembalikan kejayaan KPK, tentunya tanda tanya. Tetapi bagi teman-teman di Detikom yang kemarin juga mewawancarai saya, memberi judul seperti ini, kesempatan terakhir Jokowi perbaiki KPK. Nah, ini kalau kita baca
Disebutkan di sini pertimbangan matang memilih panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dinilai sebagai kesempatan terakhir Jokowi. Kalau saya tadi menyebutnya dalam bahasa judulnya adalah misi terakhir. Ya. Saya masih sebutnya misi terakhir. Kalau Detikom menyebutnya kesempatan terakhir. Tentu jika ia masih punya kemauan untuk menguatkan kembali lembaga anti korupsi itu. Kalau kita baca lebih lanjut, ini tanggal Senin hari ini ya. Oh, ini saya kebetulan diwawancarai ya. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mengatakan situasi pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo selama 1 dekade ini panas dan gerah. Tanda ini ya. Terlihat dari indeks persepsi korupsi yang kembali jatuh ke angka 34, sama dengan skor saat Jokowi memulai pemerintahannya tahun 2014. Pembentukan Pansel menjadi momentum pungkasan Jokowi menemukan pimpinan KPK yang kompeten dan berintegritas. Dan selanjutnya, supaya panas 10 tahun itu bisa jadi hujan sehari lah. Ya, itu dalam wawancara saya di Detikom kemarin dengan di bagian bawah ini Mbak siapa ya? Ya dengan Mbak Alia. Nah, kita kembali ke judul tadi. Nah, walaupun usernya nantinya pemerintahan baru, jadi saya juga menyebutkan walaupun nanti usernya pemerintahan baru, tapi kan itu legasi Jokowi di akhir kepemimpinannya. Prabowo Subianto juga mengatakan ingin memajukan ekonomi 8%, kalau mau pertumbuhan ekonomi 8%, indeks persepsi korupsi paling tidak di atas 50, mendekati 60. Pertumbuhan ekonomi itu linear dengan pemberantasan korupsi. Jadi ini sesuatu yang saya juga sudah buatkan di dalam podcast yang kalau kita mau pakai regresi linear itu, kalau Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi 8%, indeks persepsi korupsinya minimal di atas 50. Ya sama dengan katakan Malaysia. Nah, kembali ke artikel tadi, di sini juga terdapat sejumlah tanggapan-tanggapan. Anda bisa baca di Detikom. Ya, ini adalah Firly yang dianggap bermasalah. Ada tanggapan juga dari Praswat dari AM57 yang menilai rusaknya integritas di level pimpinan KPK dan Dewas ini menurun hingga ke level yang paling bawah saat ini. Nah, kemudian ini ada satu jadi di sini disebutkan juga masukan dari masyarakat polisi sipil yang sudah dijelaskan di bagian depan tadi. Nah, pada bagian lain ini juga ada semacam statistik yang dibuat oleh Detikom akibat salah pilih pimpinan KPK, kontroversi sejumlah dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, puncaknya ketua pilih baru ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pemerasan. Disebutkan di sini pada era kepemimpinan Firly Bahuri operasi tangkap tangan bukan orientasi strategis penindakan. Jumlahnya menurun signifikan sejak 2019 dari 48 kasus yang ditangani pada 2023 hanya 8 kasus yang menggunakan pendekatan OTT. Di tabel ini juga ditunjukkan bahwa jumlah OTT yang sangat jauh ya, kita 2018 ketika itu kita 30 waktu saya masih di sana, terus 2019 21, kemudian terus turun sampai 7, 6, 10, 8. Dan demikian juga indeks persepsi korupsi yang 2019 ketika kita selesai dari KPK waktu itu, saya dan teman-teman dengan Pak Agus, Pak Laude, Bu Basaria dan Pak Alex sendiri waktu itu 2019 itu 40, kemudian turun ke 37, turun ke 38, naik sedikit 1 maksudnya 2021, kemudian turun dan stagnan 34 di tahun 2023.
Nah, apakah ini nanti akan seperti apa Pak Jokowi bisa menentukan pansel ini? Ini harapan, dan oleh sebab itu walaupun saya menyebutnya sebagai ini kita harapkan ini misi terakhir dari Pak Jokowi untuk mengembalikan kejayaan KPK, tanda tanya. Tapi harapan kita sebagaimana disampaikan oleh teman-teman media dalam hal ini, kiranya kita bisa memahami bahwa mereka juga di dalam beberapa kesempatan berharap ini menjadi upaya terakhir yang kita berharap dari Pak Jokowi untuk kemudian bisa menentukan pansel yang benar-benar berintegritas, sehingga kemudian kita bisa mengembalikan kesempatan terakhir ini menjadi upaya untuk memperbaiki KPK. Nah, memang ada beberapa paradoks yang disampaikan oleh beberapa kalangan ya tentang bagaimana sebenarnya pemberantasan korupsi, apakah OTT itu perlu. Padahal kita paham betul bahwa OTT itu sebenarnya adalah ya hasil dari sebuah proses pidana yang sudah terjadi, bukan kita mencari-cari kesalahan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hukum yang adil, hukum yang benar, hukum yang bermanfaat, hukum yang berkepastian, ya tentu kita harus bekerja dari sisi tanpa melihat siapa-siapa di belakang itu. Jadi nggak ada kaitan atau nothing to do with larang-melarang melakukan OTT, karena itu salah satu bentuk penindakan. Nah, itu dulu sementara, dan kita berharap ke depan kiranya Pak Jokowi bisa menemukan pansel. With all due respect, dengan segala hormat kita minta ada pansel yang baik, sehingga kita bisa menemukan pimpinan KPK yang bisa menjaga pemerintahan ke depan, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk passionnya dia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% dengan linear dengan pemberantasan korupsi dapat kita bisa capai. Oke, until then, yes, see you next time. Selamat malam. Bye.